Hari ini kita bahas contoh soal formasi penata pertanahan. Materi soal kompetensi teknis PPPK atau soal SKB CPNS adalah soal yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Misal, formasi penata pertanahan, maka yang dipelajari adalah Permenpan RB nomor 77 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penata pertanahan. Jabatan fungsional penata pertanahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan. Dalam Permenpan tersebut terdapat 144 butir kegiatan uraian tugas jabatan formasi penata pertanahan, beberapa ditampilkan di layar ini. Atau kalian bisa lihat secara ringkasnya pada kisi-kisi jabatan penata pertanahan di layar ini. Dari uraian tugas tersebut, silakan dicari tentang peraturan atau modul pendukung sebagai materi pembelajaran persiapan tes. Peraturan pendukung pembelajaran, misalnya, seperti tabel di bawah ini. Lanjut saja kita bahas soal jabatan formasi penata pertanahan. Nomor 1. Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar, dalam jangka waktu paling lama adalah titik-titik kalender sejak penetapan, wajib dikosongkan. Menurut PP nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar, yaitu tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar, dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak penetapan, wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah. Jawaban yang tepat adalah C. 30 hari kalender sejak penetapan. Nomor 2. Pemegang hak guna usaha dilarang untuk. Pemegang hak guna usaha dilarang untuk yaitu salah satunya adalah A. Menyerahkan pemanfaatan tanah hak guna usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Nomor 3. Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sejak mulai berlakunya Undang-Undang Agraria ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam dengan jangka waktu. Jawabannya adalah C. 20 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak eigendom adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum tertentu atas suatu benda atau properti. Nomor 4. Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan melalui tahapan, kecuali. Penyusunan Rencana Tata Ruang atau RTR dilakukan melalui tahapan. Persiapan penyusunan RTR, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, perumusan konsepsi RTR dan penyusunan rancangan peraturan tentang RTR. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang. Nomor 5. Kasus yang merupakan sengketa dan konflik digolongkan menjadi tiga klasifikasi. Salah satunya adalah menurut Permen ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Kasus yang merupakan sengketa dan konflik digolongkan menjadi tiga klasifikasi. Kasus berat, kasus sedang, kasus ringan. Jawabannya adalah A. Kasus berat merupakan kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Selamat untuk teman-teman yang sudah menjadi CPNS di tahun 2021 dan PPPK di tahun 2022. Jika materi ini bermanfaat silakan like dan subscribe. Jika ada pertanyaan silakan hubungi admin di bawah ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini, sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Salam pejuang ASN.